Di dalam ayat disebutkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sangat kuat. Kepada agama Allah. Dan apa berpegang dengan sangat kuat ini? Apa di situ? Bahwa tamasuk at-tamassuk wal akhd bihi wal istiqamah alaih wal istima' ala dzalik. Jadi benar-benar memegang, istiqamah, bersatu dengannya. Nah, atas itu semuanya. Lalu Allah larang kita untuk apa? Bercerai-berai, wala tafarraqu. Setelah Allah perintahkan kita untuk bersatu, ya, bersatunya itu dengan agamanya Allah, ya, hablillah, agamanya Allah, berkumpul juga dengan agamanya Allah, istiqomah dalam menjalankan agamanya Allah. Lalu Allah larang wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Kenapa Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah, bersatu, tidak bercerai? Kalau kita mau mendapatkan rahmat, mau mendapatkan pertolongan dan segalanya, kunci utamanya adalah bersatu. Islam ini mau sukses, mau berhasil ketika bersatu. Tapi kalau bercerai-berai, nggak akan sukses, nggak akan berhasil. Karena itu diupayakan bersatu oleh orang-orang yang mulia. Tapi masih ada orang-orang yang menolak untuk bersatu. Menghindar dari bersatu. Dengan mindset atau pemikiran yang nyeleneh dari diri mereka. Padahal kunci kesuksesan dan keberhasilannya itu ada di dalam bersatu. Sedangkan bercerai-berai itu kunci kehancuran. Wal furqa adzab. Li'annal jama'a rahmah wal furqa adzab. Bersatu itu adalah mengundang rahmatnya Allah, menurunkan rahmatnya Allah. Sedangkan bercerai-berai azab, mendatangkan murkanya Allah. Giginya lengkap, misalnya, tapi tidak jadi satu. Ya nggak sakit kalau untuk gigit. Gimana? Lengkap tapi nggak jadi satu. Bisa-bisa, misalnya. Nggak bisa kuat dalam menggigit. Dan juga nggak sakit. Nggak menakutkan. Tapi kalau wungkul jadi satu, oh bahaya. Yang digigit takut. Jangankan oleh orang dewasa, oleh anak kecil yang suka ngigit, dia takut. Kenapa? Giginya jadi satu. Tapi kalau giginya ompong cuma hanya 1, 2 misalnya, nggak takut digigit. Melebokno tangane, nggak takut digigit dia, aman. Mungkin dia yang sakit, bukan yang digigit, tapi dia yang sakit.
Dia nggak bisa mengunyah kacang kok. Begitu juga kalau kita nggak bersatu, tidak memiliki kekuatan, tidak punya wibawa, tidak punya taring, tidak punya taring. Lah, berdirinya, pondasinya agama yang mulia ini asal usulnya adalah apa? Bil istima' wal mu'awana wattihadil kalimah. Asal usulnya, sumbernya, dahulunya agama ini dengan apa? Bersatu, saling bantu, satu kalimat, satu kata. Satu kalimat, satu kata, saling membantu. Dulu berhasil. Dari 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai ribuan orang, tidak berubah mereka. Satu kalimat. Satu kalimat itu nggak ada penafsiran yang macam-macam. Sama semuanya. Saling bantu mereka dalam segalanya. Itu pondasi Islam awal ini. Sedangkan al-iftiraq fihi wa adamul musa'ada ala iqamati apa? Mujiban liwahanihi wa dhu'fih. Adapun bercerai-berai, yang ini mengatakan yang benar A, yang ini mengatakan yang benar B, seharusnya seperti ini, yang seharusnya seperti itu, dan yang lain sebagainya. Wa adamul musa'ada ala iqamati, tidak ada saling bantu dalam menjalankan dan melaksanakannya. Ini mujiban liwahni wa dhu'fih, menyebabkan kelemahan dan kehancuran. Kalau dulu ndak saling bantu dalam menjalankan, dalam melaksanakan, saling mengingatkan, kemudian mereka duduk bareng bersama satu kalimat, ini memberikan kesuksesan, keberhasilan. Tapi kalau bercerai-berai, kemudian tidak ada yang saling dukung, saling bantu dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, tidak saling mengingatkan dalam kesalahan dan lain sebagainya, ini menyebabkan kelemahan dalam Islam. Sehingga dari sini kelihatan annal istima' fid din aslu kulli khairin wa salah. Bersatu dalam agama itu adalah sumber semua kebaikan dan kemaslahatan. Jadi sumbernya adalah dalam bersatu. Wa tafarruq fihi aslu kulli syarr wal bala. Adapun bercerai-berai itu adalah sumbernya segala kerusakan dan bala. Karena itu musuh Islam selalu mengobok-obok persatuannya. Yang diobok-obok itu persatuannya. Lewat apa? Pemikiran-pemikiran. Jadi dimunculkan perbedaan-perbedaan sama mereka. Karena apa? Keberhasilannya mereka itu adalah dalam persatuan. Munculnya kebaikan untuk mereka itu dalam persatuan. Lah mereka nggak mau mereka ini bersatu. Ya apa caranya? Nggak boleh bersatu. Dibuat sama mereka pemikiran-pemikiran, mindset atau fitnah-fitnah yang lain, ya, yang lain sebagainya, untuk apa? Tidak bersatu.
Dan itu pernah terjadi kepada apa? Aus dan Khazraj. Mereka dulunya apa? Bermusuhan. Selalu berantem. Melempar tuduhan, melempar fitnahan dan yang lain sebagainya. Datang Nabi Muhammad SAW membawa untuk mereka agama Islam, mengajarkan kepada mereka yang sebagaimana seharusnya sehingga mereka berdamai. Ketika mereka berdamai, semakin kuat. Muslimin di Madinah semakin kuat. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik mulai nggak mampu lagi melawan mereka, mengganggu mereka. Kenapa? Mereka sudah kuat, solid. Kenapa? Sudah bersatu. Sehingga mereka mau obok-obok lagi. Bagaimana dua kaum ini renggang, munculkan perselisihan di antara mereka. Orang fitnah itu kan gampang. Contoh, ini biasa pakaiannya A, ini biasanya pakaiannya B. Ya sudah, dua orang berpakaian berbeda padahal dia ini teman, pura-pura berantem sehingga yang ini menganggap temannya, yang ini menganggap temannya. Sudah, mereka akan berantem seperti yang terjadi di negara kita ini. Berantem, lupa poinnya itu kita satu, yaitu Islam. Lupa. Kemudian yang saling hina sampai sekarang siapa? Yang saling hina sampai sekarang ini umat Islamnya. Yang dulu diserang nggak pernah sudah diucapkan oleh mereka. Bekerja dengan nyaman, mendapatkan gaji besar. Tapi umat Islam sampai sekarang dampaknya saling menghina karena sebab itu. Punya kekuatan? Nggak punya kekuatan. Mana yang katanya punya kekuatan? Pilkada Jakarta kalah. Mana kekuatan? Nggak ada. Kenapa? Bobrok, hancur. Kenapa? Tercerai-berai. Dan itu pernah terjadi pada dua kaum ini. Mereka mau dihancurkan lagi. Supaya apa? Kelemahan Islam kembali lemah. Sehingga mereka punya taring lagi. Al-munafikun, al-musyrikun, al-kafirun punya taring lagi. Mau memecah belah lagi. Diingatkan turun ayat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Ingat kenikmatan-kenikmatannya Allah kepada kalian. Kalian dulu bermusuhan, saling jotos, saling fitnah, saling merampas. Apa kenikmatan yang Allah berikan? Fa'allafa baina qulubikum, kalian sekarang didamaikan, adem, tentrem, enggak ada masalah. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan, dengan sebab nikmatnya Allah kalian menjadi seperti saudara. Enggak ada lagi A, enggak ada lagi B. Seperti satu. Wa kuntum, dulu kalian ala syafa hufratin minan nar, kalian itu seperti berada di dalam bibir neraka. Dengan apa? Selalu berantem, selalu mengambil hak, selalu memfitnah dan yang lain. Sebenarnya fa anqadzakum minha, Allah menyelamatkan kalian dari bibir neraka itu. Diselamatkan kalian oleh Allah.
kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi mau dipecah, tapi diturunkan oleh Allah ayat Al-Quran mengingatkan mereka. Mengingat mereka, karena apa? Sudah nggak ada lagi ya, emosi di antara mereka, tidak lagi mengambil hak satu sama lain dari mereka, tidak ada lagi ya hujatan, kemudian fitnahan dan lain sebagainya. Itu semuanya anugerah dari Allah untuk mereka. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Ya. Allah yang menguatkan mereka dengan pertolongannya. Dan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati mereka, saling mengasihi di antara mereka. Lah sebelum itu, sebelum diutusnya Rasulullah di tengah mereka, wah, neraka. Neraka. Seperti sebutan banyak orang ya, untuk kota Bangil ya, dibilang jalur Gaza. Kenapa? Berantem terus antara A dan B, tukaran terus sehingga dibilang jalur Gaza. Ya apa di Gaza? Bom, ledakan, senapan, senjata dan lain sebagainya. Nggak tenang. Tidur nggak tenang, makan nggak tenang, jalan nggak tenang. Dulu di antara mereka seperti itu. Wah, berantem, oce-ocean, fitnah dan yang lain sebagainya. Neraka sudah. Nggak tenang kehidupannya mereka. Datang Nabi di tengah-tengah mereka, membuat mereka hilang semua. Saling sapa, duduk bareng, makan bareng, ngobrol, ya, sholat berjamaah dan yang lain sebagainya, hilang. Nggak menjadi jalur Gaza lagi sudah. Adem, tenang, ya, saling sapa mereka, ketemu saling sapa, saling memberi, saling memuji dan yang lain sebagainya. Ya. Lah karena itu musuh-musuh Allah, baik minal ins wal jin, nggak mau umat Islam ini bersatu, nggak mau. Umat Islam bersatu, kuat. Kuat itu bukan hanya zahirnya, sak batinnya. Ada yang salah dinasehati, sehingga yang mau bersalah ini nggak bisa sudah. Dimana dia mau berbuat salah, ada orang Muslim akan mengingatkan dia, akan menasihati dia, akan menjauhkan dia daripada kesalahan itu. Kalau bersatu, jadi bukan hanya zahirnya ditakuti, tapi batinnya juga. Tak bisa sudah, setan mau obok-obok sulit. Karena mulai ada kekacauan akan diserang dengan umat Islam yang lainnya, untuk dinasihati, diingatkan, disadarkan, dikembalikan di jalan yang benar dan yang lain sebagainya. Nah, ini akan semakin kuat persatuan itu kalau dia ya, benar-benar memahami ya, apa yang hasilnya ya, ketika dia benar-benar memahami hasilnya dan kenikmatannya akan semakin kuat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat Islam. Ya, sebagaimana Allah satukan ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam antara kaum yang saling berselisih, yang saling menghina, saling merampas, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan Islam dengan sempurna, dengan baik. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.